luar biasa. Ya, yuk adik-adik di rumah, tadi kita sudah buka dengan lagu, ayo adik-adik kita siapkan kita. Sekarang kita mau ke sekolah minggu walaupun masih di rumah. Adik-adik kita masih tetap online, masih adik-adik di rumah. Tapi ingat adik-adik, jangan jadi kita malas ya Kak ya. Terus jangan jadi hilang juga sukacitanya ya. Tetap semangat, tetap sukacita, kita mau beribadah memuji Tuhan ya. Ya, untuk kali ini adik-adik di rumah akan ditemani dengan Kak Linda bersama dengan Kak Nova dan organis kita yang paling setia Amang Situa PBM Simanjuntak. Jadi nanti adik-adik nanti yang Maragenda Inang Situa El Boru Huta Barat. Nah, untuk pelayan firman kita hari ini adalah kakak kita yang paling cantik Diakones Elvina Boru Sinaga. Jadi ya adik-adik di rumah siapkan hatinya ya sebelum kita masuk lagi lebih dalam lagi dalam ibadah kita Kak, kita akan berdoa ya yang dipimpin adik kita dari Lorong 4 Angel Simanjuntak. Silakan Angel. Shalom teman-teman sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sehingga kami dapat beribadah sampai saat ini. Sekarang kami ingin beribadah, Tuhan berkatilah kami anak-anak sekolah minggu agar kami dapat mendengar ibadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, terima kasih Angel. Sekarang kita kembali naikkan satu pujian. Kita mari siapkan hati kita. Kita mau masuk ibadah, kita naikkan satu pujian. Judulnya Mari Masuk. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapa kami yang maha baik, Anak-Mu yang tunggal telah memikul semua dosa kami melalui kematiannya di kayu salib. Ajarlah kami agar menghayati keampunan dosa kami yang kami peroleh karena pengorbanan Kristus. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami agar hidup dalam kebenaran dan kasih sebagai ungkapan syukur kami atas keampunan dan hidup baru yang Engkau anugerahkan dalam Kristus, Putramu, Sang Anak Domba Kudus. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat keempat, ingat hukum Taurat keempat dan maksudnya. Ingat dan sucikanlah hari kudus itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik di rumah, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kakak guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah 2 Raja-Raja 4 ayat 44. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Korong 3 melalui video berikut ini. Dua Raja-Raja 4 ayat 44. Dungi di parade maidi jolo nasida, gabe mangan nasida,
Jala adong dope teba, hombar tuhatani Jahoba. Dungi di parade mai di jolo nasida, gabe mangan nasida, jaladong dope teba, hombar tuhatan ni Jahoba. 2 Raja-Raja 4 ayat 44. Dungi di parade mai di jolo nasida, gabe mangan nasida, jala adong dope teba, hombar tuhata ni Jahoba. 2 Raja-Raja 4 ayat 44. Dungi parade mai di jolo nasida, gabe mangan nasida, jala adong dope teba, hombar tuhatani Jahoba. 2 Raja-Raja 4 ayat 44. Dungi di parade mai di jolo nasida, gabe mangan nasida, jala adong dope teba, hombar tuhatani Jahoba. 2 Raja-Raja 4 ayat 44. Dungi di parade mai di jolo nasida, gabe mangan nasida, jala adong dope teba, hombar tuhatani Jahoba. Amin. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, kita sekarang kembali memuji Tuhan dengan lagu dari buku Ende nomor 450 Sadagoa. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, adik-adik di rumah ada beberapa pengumuman yang seperti biasa yang akan disampaikan oleh kakak dari sini untuk adik-adik di rumah ya. Yang pertama, kita mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai dari tanggal 14 sampai 20 Maret tahun 2022. Ya, ada teman kita atau adik kita Aureli
si Hobi. Nah, ya. Nah, terus untuk adik-adik juga yang belum tahu Kak, tapi kita tidak sebutkan hari ini. Ya, kita tetap berdoa panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Yang kedua Kakak apa? Nah, yang kedua yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini khusus orang 4, yaitu Pulau Ni Apostel Walu ayat 10. Sekali lagi adik-adik ya, untuk adik-adik orang 4 yaitu Pulau Ni Apostel Walu ayat 10. Ya, kirim videonya ke WH orang 4 paling lambat hari Rabu jam 5. Ya. Ya, selanjutnya untuk adik-adik yang sudah berumur 6 tahun ke atas ya, sudah wajib melaksanakan yang namanya itu vaksin ya. Kenapa deh itu sangat perlu sekali ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Tidak usah takut ya. Jadi ada di rumah itu wajib supaya kita nanti bisa melaksanakan yang namanya itu ibadah secara offline atau ibadah tatap muka ya Kak ya. Jadi tidak usah ada takut. Karena sekarang kalau tidak salah sudah vaksin kedua sudah jalan. Jadi bagi adik-adik mungkin yang belum vaksin mau untuk vaksin pertama atau yang kedua belum, tidak usah takut, adik-adik harus mengikuti vaksin tersebut ya Kak ya. Iya, dan tidak usah takut adik-adik ya. Ya, selanjutnya Kak dan mengingatkan kembali adik-adik walaupun sudah divaksin jangan pernah kita lalai untuk melakukan yang namanya prokes, protokol kesehatan. Ada 5M. Yang pertama itu rajin mencuci tangan ya. Terus jalan-jalan yang kedua memakai masker. Nah, terus selanjutnya Kak jaga jarak. Nah, terus menghindari kerumunan. Sekarang banyak loh Kak kerumunan. Salah satunya antri minyak goreng ya. Kasih tahu sama mami di rumah, walaupun sudah vaksin tidak usah antri minyak goreng ya. Ya Kak ya, karena itu satu memicu juga penyebaran itu virus corona. Kapan berhentinya virus corona kalau kita tidak melaksanakan 5M adik-adik di rumah ya. Iya, enggak usah panik. Oke, yang kelima mengurangi mobilitas, mengurangi yang namanya jalan-jalan adik di rumah ya. Oke, dan yang terutama adik di rumah tetap istirahat yang cukup, makan makanan yang seimbang ya, dan yang terpenting berserah diri kepada Tuhan. Dan kalau kita melakukan ini percaya kita akan bisa terhindar dari penyebaran virus corona. Oke. Iya, sekarang Kakak kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, mari siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Kita nanti sama-sama bisa baca firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Judulnya Bapa ku persembahkan hidupku. Persembahkan
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang menyertai kami di dalam ibadah kami pada hari ini, sehingga kami Tuhan merasakan sukacita di dalam-Mu ya Tuhan, di dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu ya. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastik, yes. Inang sepercaya semua adik sekolah minggu dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, yang bersama-sama beribadah di live streaming kita pada hari Minggu ini. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari buku Kisah Para Rasul 8, ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-13. Inang ulangi, Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Inang akan bacakan, adik-adik sekolah minggu yang telah membuka Alkitabnya di rumah bisa membacanya bersama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, cerita Alkitab kita pada hari Minggu ini cerita yang amat luar biasa, yang mengingatkan kita adik-adik sekolah minggu untuk melihat bagaimana seseorang yang dapat berubah dari kelakuannya yang jahat kepada perilakunya yang menjadi baik. Nah, itu semua berawal dari kebaikan dan kuasa daripada Tuhan Yesus yang dapat mengubahkan setiap orang yang mau bertobat. Nah, sekarang kita melihat tadi cerita ini di Kisah Para Rasul ini banyak mengisahkan tentang perjalanan para rasul ataupun rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus di dalam menyebarkan berita Injil. Dan ada juga orang-orang yang telah diangkat menjadi pelayan ataupun dikatakan ya seperti penatua yang mau memberikan dirinya untuk melayani pada gereja mula-mula. Dan cerita kita pada hari ini juga tentang seseorang yang memberikan hatinya, memberikan dirinya untuk melayani di tengah-tengah perjalanan gereja mula-mula yang dinamakan diaken. Nah, diaken itu adalah pelayan ya yang diangkat oleh para rasul untuk membantu mereka melayani meja, membantu orang-orang yang janda-janda, membantu orang-orang miskin. Karena banyaknya pelayanan di tengah-tengah gereja pertama, jemaat mula-mula, gereja yang pertama-tama. Nah, di sini ada seorang yang bernama Filipus. Filipus ini adalah salah satu diaken yang dipilih ya, yang dipilih oleh para rasul untuk membantu mereka melayani. Filipus ini berarti adalah orang yang baik, orang yang mau memberikan hatinya untuk melayani, membantu para murid-murid Tuhan Yesus, para rasul. Nah, ketika dia dilihat berperilaku baik, dan Tuhan memberikan karunia yang luar biasa baginya untuk memberitakan pemberitaan tentang Injil. Nah, dia juga diberikan kuasa
Roh Kudus ada di dalam dirinya untuk memberitakan firman Tuhan, bahkan mengadakan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit. Dan akhirnya banyak orang yang percaya. Dan yang luar biasanya lagi, Filipus ini pergi mau disuruh untuk melayani, dan bahkan dia menunjuk sebuah kota yang bernama Samaria. Nah, tadi kalau kita lihat di sini Filipus, di judulnya ini Filipus di Samaria. Nah, kalau kita boleh cerita, Samaria itu sebenarnya bagaimana, Inang? Kota Samaria ini bagaimana? Karena adik-adik sekolah minggu pasti pernah mendengarkan cerita orang Samaria yang baik hati. Berarti orang Samaria itu baik hati ya, Inang? Ya tentu. Tetapi kita boleh bercerita juga apa sebenarnya tentang sejarah, ya, latar belakang dari Samaria ini. Tahu tidak adik-adik? Orang Samaria dengan orang Yahudi itu tidak baku cocok, atau dikatakan di orang Makassar bilang baku bombe. Tidak pernah akur. Karena apa? Orang Samaria, orang Yahudi itu menganggap orang Samaria itu adalah orang kafir. Padahal sebenarnya kalau nenek moyang mereka itu sama. Sebenarnya orang Samaria itu memang mereka pergi berkawin campur dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah. Nah, jadi orang Yahudi mengatakan bahwa orang Samaria ini adalah orang kafir, orang yang tidak menyembah Allah kita, maka kita harus jauhi mereka. Nah, orang Samaria ini melihat orang Yahudi ini adalah orang yang agamanya dipolitisi. Maksudnya apa, Inang? Karena mereka menganggap orang Samaria, orang Yahudi ini lebih condong dan berpihak kepada kerajaan Daud, dan melihat bahwa mereka melihat pusat keagamaan itu ada di Yerusalem. Nah, padahal kalau orang Samaria mengatakan tidak, di kamilah begitu. Nah, mengakibatkan ini mereka tidak baku cocok, tidak berteman. Akhirnya mereka menganggap dirinya benar, menganggap dirinya tidak, ya bisa ya kita berteman ya begitu. Nah, ini luar biasanya. Filipus mau, dia mengatakan saya mau memilih Samaria. Padahal sebenarnya itu kan orang Yahudi, kalau kau berteman dengan Samaria bisa jadi kita dijauhi. Kau ini kenapa kau orang Yahudi, kau mau berteman ke orang Samaria? Tetapi lihatlah Filipus ini, dia mau pergi ke Samaria untuk memberitakan tentang Yesus. Dan luar biasanya ketika Roh Kudus ada di dalam hati Filipus, banyak orang Samaria yang percaya dan memberikan dirinya dibaptis. Adik-adik sekolah minggu, ternyata ada satu juga cerita yang lebih menarik lagi di Samaria ini. Tadi Inang katakan tentang ceritanya ya, berarti mereka menyembah berhala dan percaya terhadap hal-hal tahyul, hal-hal yang gaib. Nah, ada seorang yang bernama Simon. Nah, Simon ini adalah seorang yang dikenal penyihir. Nah, kalau kita lihat seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota ini. Nah, dia banyak melakukan hal-hal yang gaib. Orang pasti percaya karena melihat itu sebuah keanehan, melihat itu sebuah hal yang langka. Wah, dia bisa tiba-tiba memberikan mujizat, menyembuhkan. Padahal sebenarnya adik-adik itu berita bohong. Dia mempalsukan dirinya, mengatakan bahwa dia bisa melakukan banyak hal, dia memiliki kuasa, dia memiliki kekuatan begitu. Nah, lihatlah banyak orang yang mengikuti dia. Kalau dikatakan tadi di ayat 10 itu, semua orang besar kecil mengikut dia, dan bahkan mengatakan di ayat 10, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Karena apa? Dia memanggil banyak pengikutnya. Hei, aku bisa menyembuhkan orang sakit, aku bisa menyembuhkan orang-orang yang di dalam belenggu dan di dalam penderitaan. Padahal sebenarnya dia melakukan ataupun menggunakan kuasa jahat. Nah, hal inilah yang membuat orang Samaria itu banyak mengikut dia dan tidak mengetahui padahal jalannya ini adalah jalan yang salah. Nah, ketika Filipus datang ke kota Samaria, memberitakan tentang hal yang benar, mengucapkan hal yang benar,
mana itu sebenarnya jalan yang benar, mana sebenarnya itu yang bisa menyelamatkan orang-orang ketika percaya terhadap Yesus. Nah, ketika orang Samaria mendengarkan ini, banyak yang bertobat, banyak yang memberikan dirinya dibaptis. Dan itu didengar oleh Simon. Dia lihat Filipus berkhotbah, dia lihat Filipus banyak menyembuhkan, memberikan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya dia takjub, akhirnya dia terheran-heran, akhirnya kebusukan dia itu terbongkar. Dan apa yang menjadi berita luar biasa adik-adik, di ayat 13 tadi dikatakan, Simon sendiri juga menjadi percaya sesudah ia dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat yang besar yang terjadi. Nah, hal ini kalau kita baca juga sampai kepada ayat ke-25, sebenarnya si Simon ini belum lagi setulus hati dia ya bertobat, berubah. Karena apa? Belum sepenuhnya dia menerima Yesus sebagai Tuhannya. Dia masih dikuasai iblis. Nah, bayangkan sudah lama dia menjadi penyihir, iblis sudah ada di dalam hatinya. Di otaknya itu hanya ada uang, di otaknya itu biar bisa dia menjadi orang yang besar. Nah, waktu datang beberapa rasul ya, datang rasul ke sana, ada Rasul Petrus juga yang menegur dia. Dia mengatakan, kasihlah kuasanya itu sama aku, biar aku juga membaptis orang, katanya kan, ku kasih kau uang ya. Dia mau sogok. Dimarahi Rasul Petrus. Terkutuklah engkau, katanya. Baru dimarahin dia kan, bertobatlah kau dari kejahatanmu, katanya. Ketika Petrus membentak si Simon ini, mengatakan, bertobat kau pikir kau bisa membeli semua dengan uang kuasa Tuhan itu? Dikatakan si Petrus sama si Simon ini, tersadarlah dia. Dia katakan, Rasul, tolonglah doakan saya. Dia katakan, kan hendaklah kamu berdoa untuk aku, karena aku sebenarnya belum bertobat sepenuhnya aku, katanya kan. Kalau kalian baca itu di ayat 24 itu, Tuhan, berdoalah, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya jangan kiranya apa yang kau bilang itu terjadi padaku. Karena dia mencobai untuk membeli hak karunia yang diberikan Tuhan kepada para rasul, pada murid-murid Tuhan Yesus yang datang ke Samaria melihat karena banyaknya orang Samaria bertobat. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, apa berita sukacita yang boleh kita lihat dari kisah dua tokoh ini, yakni Filipus dan Simon? Yang pertama kita mau melihat Filipus. Filipus ini seorang diaken atau pelayan Tuhan yang mau melayani dengan setulus hati. Dia tidak mau artinya saya nggak mau ke Samaria, dia bukan temanku, dia bukan musuhku. Tetapi Filipus ini tidak melihat itu. Semua orang harus menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Yang kalau sederhananya adik-adik sekolah minggu, lihatlah temanmu ataupun orang yang jahat kepadamu atau musuhmu itu, jangan selalu kau anggap itu adalah orang buruk, jangan. Tetapi lihatlah itu sebagai temanmu yang harus kau rangkul. Jangan pandang, dia tidak sama dengan aku, dia tidak satu sekolah dengan aku, dia tidak hidup seperti aku yang bisa merasakan ini dan lain sebagainya. Jangan ya. Tetapi lihatlah Filipus ini, dia tidak pandang dia dari suku mana, dari daerah mana, sekalipun dia berbuat jahat, tidak baku cocok, bombean, tetapi dia mau berdamai. Dia mau berbagi apa yang dimiliki, yang di dalam pikiran Filipus itu dia bagi kepada orang Samaria. Demikian juga dengan adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu harus meniru seperti Filipus ini, yang baik hati, yang mau suka menolong, dan dia juga mau menganggap musuhnya itu menjadi temannya. Dia rangkul itu. Nah, kalau ada adik-adik sekolah minggu yang sampai sekarang bermusuhan, berdamailah. Lihatlah Filipus, dia langsung datang, ya. Dia langsung datang ke tempat temannya. Dia langsung menjumpai musuhnya Samaria, berdamai, memberitakan Yesus sebagai juru selamatnya. Adik-adik sekolah minggu, jangan dulu tunggu. Saya nggak mau, dia nggak mau datang sama aku, nggak mau aku berteman samanya. Jangan. Tapi datanglah, jumpailah musuhmu.
berdamailah salam, kita temanan ya, begitu. Itu hal yang baik kah? Hal yang baik. Itu amat disukai oleh Tuhan Yesus kalau kita semua hidup rukun dan mau berdamai. Yang kedua, apa yang boleh kita tiru dari Simon? Simon tadi adalah orang yang hidup di dalam kekelaman. Dia adalah orang yang hidup dikuasai iblis karena dia menyihir, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus yang dikabarkan oleh Filipus, dia akhirnya bertobat. Maka adik-adik sekolah minggu, adik-adik juga diharapkan menjadi anak-anak sekolah minggu yang dapat berubah ke arah yang lebih baik lagi. Contohnya apa, Inang? Kalau dulunya kau anak sekolah minggu yang malas-malasan belajar, berubahlah menjadi anak yang mau belajar, yang rajin membaca, yang rajin menolong, yang melakukan pekerjaannya di rumah. Jangan selalu terpaku terhadap hal-hal yang membuat adik-adik sekolah minggu menjadi menunda pekerjaannya. Contohnya kau sibuk main game, akhirnya kau lupa untuk membaca, belajar dan lain sebagainya. Hal itu dapat membuat kita menjadi pribadi yang tidak bisa berubah. Kenapa? Lihatlah dulu, kita boleh belajar dari metamorfosa kupu-kupu. Telur kepompong jadi kupu-kupu yang indah. Jadi semua punya proses. Jadi kalau anak sekolah minggu mau menjadi hal yang berubah ke arah yang lebih baik lagi, ikutilah prosesnya, ya kan? Sama tadi seperti si Simon ini, dia dulu orang jahat yang hidup dikuasai iblis. Tetapi ketika dia mau menerima Tuhan Yesus, akhirnya dia menjadi rekan sepelayanan daripada Filipus. Dia jadi berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau dulunya adik-adik sekolah minggu makin malas beribadah, ya, sekarang berubah, ya, jadi rajin beribadah, sekalipun masih lewat live streaming. Tapi apakah ada Tuhan Yesus di sana? Ada, Tuhan Yesus itu ada di dekat kita, di hati kita, melihat kita. Kau ini rajin beribadah tidak? Nah, adik-adik sekolah minggu juga dapat berubah seperti si Simon ini. Lewat apa? Lewat adik sekolah minggu yang tidak suka marah-marah. Kalau kau dulu suka marah-marah di rumah, mana iniku, di mana bukuku, di mana bajuku, di mana lain sebagainya. Sekarang jangan lagi. Sekarang udah bisa mengatakan dengan lembut, "Mak, bajuku mana? Mak, bukuku yang ini mana?" Begitu. Nah, jadi kan rumah itu tidak penuh dengan teriakanmu. Iya toh? Nah, itu juga perubahan yang ke arah yang lebih baik lagi. Nah, berubahlah juga menjadi anak-anak sekolah minggu yang tidak selalu membuat gurunya geram. Nah, ada Inang lihat anak sekolah minggu yang lagi belajar online ya, tiba-tiba gurunya marah lewat Zoom. Mana tugasnya? Karena nggak dikerjakan. Dia anaknya sepele. Nah, di sini bisa juga adik sekolah minggu harus berubah mengerjakan tugasnya. Tidak melulu harus begini dan begini. Hal-hal yang kecil juga dapat mengubah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang berubah ke arah yang lebih baik lagi. Meninggalkan hal-hal yang buruk, memasuki menjadi anak-anak yang lebih rajin lagi, yang lebih tekun lagi, yang membuat hati orang tuanya gusar. Sekarang tidak, dia menjadi anak sekolah minggu yang disukai oleh orang tuanya, temannya, gurunya dan lain sebagainya. Sama tadi seperti Simon ini. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terakhir kita lihat, Tuhan Yesus selalu hadir menerima setiap orang yang mau bertobat, ya. Itu harus menjadi catatan besar bagi kita. Karena apa? Sekalipun dosa kita besar, tetapi Tuhan Yesus tidak melihat itu. Dia mau mati untuk kita, menebus dosa kita. Karena apa? Kita harus ingat di Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, lihatlah, Simon ini dikuasai oleh iblis. Seharusnya dia dihukum, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang besar, dia akhirnya diselamatkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah luar biasanya baiknya Tuhan Yesus. Dia tidak pandang seberapa besar dosa kita, tetapi ketika kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat,
mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Jadi anak sekolah minggu, percayalah dengan segenap hatimu kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita sama seperti si Simon ini. Nah, itulah berita sukacita bagi kita. Maka kita berbahagia memiliki Tuhan Yesus yang mengampuni dan menerima kita sebagai anak-anaknya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk firman-Mu yang menyapa kami lewat cerita Alkitab kami pada hari ini. Kami boleh belajar Tuhan dari Simon yang Tuhan boleh ubahkan dia menjadi anak-Mu yang menerima berita keselamatan sehingga ia percaya akan Engkau, dan Engkau juga memakai Filipus Tuhan menjadi anak-Mu yang memberitakan berita kesukaan bagi orang-orang yang ada di Samaria. Itu menjadi pembelajaran yang berharga bagi kami anak-anak sekolah minggu, agar menjadi anak-anak-Mu yang tekun beribadah, mau melayani Tuhan dan berubah ke arah yang lebih baik lagi, sehingga kami layak disebut menjadi anak-anak kesukaan bagi nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami juga Tuhan berdoa di ibadah kami pada hari ini untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan dan umur yang panjang, memberkati tumbuh kembang mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita menjalani harinya. Kami juga tidak lupa berdoa bila mana ada teman-teman kami dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Berkati juga Tuhan ibadah kami di tengah-tengah gereja kami, berkati seluruh jemaat kami, berkati seluruh guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan, agar kiranya pelayanan di tengah-tengah gereja kami boleh berlangsung dengan baik. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan oleh Inang Diakones ya. Tapi sebelum ini Kak, sebelum kita memberikan tugas ya untuk minggu ini, kita lihat dulu ya tugas yang minggu lalu, yaitu mencari dan mewarnai gambar Elisa, Nabi Elisa ya. Kemarin sudah dikasih bocoran sama kakak itu, ciri khasnya si Elisa itu kepala botak. Saya lihat banget dong. Kepalanya botak, itu ciri khasnya Nabi Elisa. Jadi adik-adik di rumah gampang kok. Jadi kalau rambutnya itu tidak botak, barangkali Petrus ya atau Yohanes itu ya. Tapi kok Nabi Elia banyak macam, siapa tahu Petrus, Yohanes. Tapi yang jelas ciri khasnya itu, ingat aja Bang Arnold, botak kepalanya ya. Jadi kita saksikan ya kakak ya melalui video berikut ini.
Terus apa tugas kita Kak minggu ini Kak? Tugas kita minggu ini. Iya, tugas kita. Poster. Iya, tugas kita minggu ini tadi adik-adik di rumah kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Diakones. Tadi kakak dengarkan tadi ada dua tokoh yaitu si Filipus dan si Simon. Nah, si Filipus ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, sehingga si Simon ini melayani Tuhan setulus hati, siapapun dia layani tanpa melihat si Filipus ini melayani Tuhan tanpa dia melihat siapapun, dia dari suku mana, dia kulitnya apa, dia orang apa. Nah itu. Terus si Filipus tadi yang tadinya dia orang yang si Simon tadi adalah orang yang ceritanya menyembah berhala, yang punya sihir. Tapi tadi akhirnya dia beriman kepada Tuhan. Jadi ada tindakan yang dilakukan oleh si Simon tadi adalah bertobat, dan dia lakukan adalah dia bersama-sama dengan si Filipus melayani. Jadi ketika dia beriman kepada Tuhan, ada tindakan yang dia lakukan adalah melayani siapa saja. Jadi untuk adik-adik di rumah, untuk tugas kali ini kita akan membuat poster. Kakak yakin adik-adik di rumah sudah belajar di sekolah apa itu poster. Poster itu adalah sejenis informasi atau ajakan untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Jadi posternya kita membuat poster dengan tema Aku Anak Beriman, ya. Jadi ketika kamu mengakui dirimu bahwa kamu adalah anak beriman, ada tindakan yang kamu lakukan. Bagaimana tindakan anak orang beriman? Oke, kakak kasih satu contoh ya. Ini adalah contoh poster ya. Di sini sebenarnya poster ini adalah temanya menghemat energi. Tapi menghemat energi adalah tindakan orang beriman, tindakan orang bijak ya. Ketika kita mengakui, ketika kita mengatakan diri kita bahwa kita adalah orang beriman, maka kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Salah satunya juga adalah rajin ke sekolah dulu ya, rajin berdoa ya, melayani sesama kita, iya. Dan salah satunya adalah kita melakukan hal-hal yang baik, Kak. Kita boleh yang namanya itu menghemat energi di rumah. Itu orang yang beriman loh. Dia tidak sembarangan pakai listriknya, dia tidak sembarangan pakai airnya. Itu adalah salah satu juga. Terus adalah satu juga kayak sekarang ini adik-adik di rumah mau melaksanakan protokol kesehatan. Itu adalah tindakan anak yang orang yang beriman. Taat kepada pemerintah itu adalah tindakan yang orang beriman. Jadi adik-adik di rumah, kakak hanya satu kasih contoh, yaitu di poster ini adalah poster ini mengajak orang-orang untuk hidup dalam hemat energi. Di poster ini orang mengajak supaya kita hidup hemat energi. Itu adalah tindakan anak beriman. Jadi adik-adik di rumah boleh terserah mau poster seperti apa, mengajak orang untuk apa, mengajak orang menjaga kesehatan, melaksanakan 5M boleh, mengajak orang rajin ke gereja boleh. Kakak hanya kasih contoh di sini di poster ini bahwa tindakan salah satu contoh tindakan anak beriman adalah hidup hemat, ya, salah satunya hemat energi. Adik-adik paham di rumah ya? Jadi nanti kita membuat poster dengan tema Aku Anak Beriman. Nanti di foto ya Kak ya, di foto berarti ini tugas dari horong 1 sampai horong 4. Untuk horong 1 mungkin nanti bisa dibantu orang tua ya, untuk orang tua dibantu digambar ya, bukan di print ya, digambar ini. Nanti dikirim kakak ke WA horong masing-masing. Paling lambat hari Rabu jam 10 malam satu orang ya Di ya. Oke, kakak tunggu. Baik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik sambil mengumpulkan persembahan. Kita naikkan satu pujian dari buku MD nomor 691, Upasahan Mati Yesus. Roh anak pembagai aku,
persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Kita tutup ibadah kita bernyanyi dari buku ND 437 Tum Namu Badoro.